Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tiang Graini, NIM 2018-010066, kelas Manajemen Agribisnis A, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Yogyakarta. Saya di sini akan menyampaikan tentang model agribisnis terpadu dengan sistem bagan pada usaha tani kopi, kakao, jagung, kacang tanah, dan ternak sapi. Jadi sebelum kita melakukan usaha tani, maka kita harus mematuhi peraturan pendirian bisnis terlebih dahulu. Setelah mendapat perizinan, baru kita bisa mendirikan usaha tani. Jadi saya di sini akan menyampaikan tentang usaha tani dalam bentuk bagan. Yang pertama, usaha tani kopi akan menghasilkan buah kopi, lalu dikirim ke lembaga pasca panen, akan menghasilkan biji kopi dan limbah kopi. Limbah kopi akan dikirim ke pengelolaan hasil menjadi pakan ternak. Pakan ternak akan menghasilkan kotoran sapi. Kotoran sapi menjadi kompos, lalu bisa dipupukkan kembali ke pohon kopi. Biji kopi dikirim ke pengelolaan hasil, akan menghasilkan serbuk kopi, lalu dikirimkan ke lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran akan mengirim ke mitra usaha. Mitra usaha akan mengirimkan ke lembaga keuangan. Selanjutnya, usaha tani kakao menghasilkan buah kakao, lalu dikirimkan ke lembaga pasca panen menghasilkan biji kakao dan limbah kakao. Lalu dikirimkan ke limbah kakao akan dikirimkan ke lembaga pengolahan hasil, menghasilkan pakan ternak dan menjadi kotoran sapi, lalu menjadi kompos. Lalu kompos bisa dipupukkan ke pohon kakao. Biji kakao akan dikirim ke lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran akan mendapat keuntungan usaha. Keuntungan usaha disalurkan lagi ke lembaga produksi. Selanjutnya, usaha tani jagung itu menghasilkan jagung gelondong dan limbah jagung. Jagung gelondong dikirimkan ke lembaga pasca panen, akan menghasilkan jagung pipilan, lalu dikirimkan ke lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran mengirimkan ke mitra usaha. Mitra usaha mengirimkan ke lembaga keuangan. Selanjutnya, limbah jagung menjadi kompos. Lalu bisa dipupukkan kembali ke jagung. Selanjutnya, usaha tani kacang tanah akan menghasilkan kacang tanah gelondong dan limbah kacang tanah. Limbah kacang tanah akan menjadi kompos, lalu bisa dipupukkan kembali ke kacang tanah. Selanjutnya, peternakan sapi itu menghasilkan kotoran sapi, lalu menjadi kompos. Komposnya bisa dipupukkan ke tanaman-tanaman tersebut. Jadi, keterkaitan kebijakan pemerintah terhadap usaha tani ini
yaitu bahan-bahan baku dari usaha tani bisa dipasarkan ke nasional maupun internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, salam.